Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, para investor saham di mana saja berada. Sekali lagi kenalkan, saya Hari Prabowo sebagai pengelola di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal, khususnya pelatihan untuk para investor dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang siang ini saya ingin sedikit mengulas tentang psikologi investor. Jadi trading saham ini menurut saya unik. Ya, jadi selain kemampuan untuk analisa, baik itu fundamental, teknikal, ya, itu kita mesti memahami untuk beberapa hal. Ya, kita lihat saja bahwa di dalam Bapak Ibu bertransaksi saham, sering nggak kira-kira mengalami tentang peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Buru-buru membeli, tapi setelah membeli ternyata harga sahamnya malah turun. Itu yang pertama. Itu saya kira kita kalau sudah menjadi investor, punya waktu lama, pengalaman, itu pernah mengalami begitu. Begitu beli, begitu aja saham yang dibeli itu turun. Yang kedua sebaliknya, begitu kita menjual saham kita, harga malah naik. Ya, itu juga sesuatu yang wajar untuk terjadi di dalam pasar saham ini. Ketiga adalah takut menjual. Ketika saham yang Bapak Ibu beli turun, kita tidak melakukan cut loss, turun, ya kita tahan, turun lagi, kita tahan lagi, dan semakin turun semakin kita grogi dan tidak tega untuk menjual saham kita. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah berusaha menahan saham yang kita punyai yang sebetulnya sudah naik lumayan, ya, di mana kita timbul sifat manusia, sifat tamaknya, ingin harga saham itu lebih naik, kita pengennya naik yang lebih tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Harga saham ini tidak bisa kita dikte. Saham ini adalah kekuatan pasar, ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita berusaha tamak, ternyata tidak naik lagi, tapi justru mengalami penurunan, bahkan ekstrimnya lebih turun daripada harga beli kita. Jadi kita tidak jadi untung, begitu ya. Itu poin keempat. Poin kelima adalah kita mempunyai saham yang sudah lama sekali ditahan nggak naik-naik. Kita berpikiran untuk menjual saja saham itu dan membeli saham yang baru dengan harapan saham yang baru itu bisa naik, ya, sehingga untuk menutup kerugian-kerugian yang lalu. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak selalu demikian. Kita begitu pindah saham, justru saham yang kita tahan lama itu menjadi naik, saham yang baru kita beli, malah turun. Itu juga mungkin pernah Bapak Ibu alami. Nah, itulah yang saya maksud bahwa saham ini sangat unik, ya, sangat unik. Seakan-akan saham itu ngerti, gitu. Sehingga itulah yang menjadikan kita kadang-kadang grogi, galau, bahkan putus asa. Karena merasa serba salah, kok saya beli sahamnya turun, kok saya jual sahamnya naik, dan sebagainya. Itu kok kebalikan dari apa yang kita inginkan. Nah, merasa bahwa hal-hal tersebut menjadi satu keunikan daripada trading saham ini. Maka kenali itu semua, kenali karakter-karakter yang memang itulah perbedaan kita investasi di saham dengan investasi yang lain. Ya, jadi kita kenal dulu, memang karakternya seperti itu. Jadi jangan kagetan, jangan cepat galau, gitu ya. Itu yang saya inginkan buat Bapak Ibu yang ingin memang benar-benar berniat untuk menjadi investor. Nah, kiatnya bagaimana? Yang mungkin secara singkat dan sederhana saya sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu yang pertama, kenali dulu perusahaannya. Ketika Anda akan membeli saham, kenali dulu perusahaannya, jangan buru-buru. Kinerjanya seperti apa, manajemennya seperti apa, bidang usahanya seperti apa, ya, harganya apakah sudah mahal apa belum, ya, secara teknikal kita semua tinjau. Jadi jangan buru-buru, memang kenalin dulu yang akan kita beli, ya. Pahami fluktuasinya, ya, bahwa harga saham ini tidak hanya serta-merta untuk dipengaruhi fundamental aja atau teknikal saja atau bandarmologi saja, tetapi banyak faktor yang bisa menggerakkan harga saham itu naik atau turun. Ya, jadi jangan mengklaim, loh ini fundamentalnya bagus, kok sahamnya nggak naik-naik. Ini
saham fundamentalnya jelek. Kenapa harga naik? Ya, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi harga saham itu, dan ini harus Anda kenali. Yang ketiga adalah harga saham itu bisa naik atau turun baik secara drastis, ya, tiba-tiba kita naik 10%, naik 20% sehari 2 hari. Mungkin enggak? Sangat mungkin, ya. Pernah nggak kita ngalami, atau paling tidak kita melihat harga saham-saham yang bisa auto reject sampai 35% sehari. Nah, itulah saham. Ya, jadi saham ini kita memang menahan, kadang-kadang wah kita nggak naik-naik, tapi begitu sekali naik, bisa 10%, 20%, itu sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi saham ini memang bisa seperti itu, ya. Jadi kadang tidak butuh waktu yang lama, tapi kadang juga memang butuh waktu yang lama. Jadi naik turunnya saham itu bisa drastis jangka pendek, tapi bisa juga secara bertahap, baik naik maupun turun. Dan pergerakan harga saham ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan nggak mungkin, belum tentu. Ya, jadi serba mungkin, tetapi sebaliknya tidak bisa dipastikan. Ya, jadi kalau Bapak nanti pasti seperti ini, pasti nanti harganya seperti ini, no. Ya, jadi itu kita yang keliru bahwa harga saham itu serba mungkin, bisa mungkin turun, bisa mungkin naik. Ya, dan bisa drastis naiknya, bisa bertahap, ya, itu serba mungkin, tetapi tidak ada kepastian, ya, tidak bisa kita mengatakan pasti seperti ini. Ya, untuk itu investor itu harus melakukan perencanaan, ya, bagaimana Anda memahami karakter Anda sendiri, jangan meniru karakter orang lain, ya. Jadi Anda tentukan dulu psikologi Anda. Saya itu tipenya seperti ini. Ya, itu kenali dulu juga. Jadi bikin perencanaan. Saya ingin investasi itu ingin return berapa banyak, toleransi resiko berapa persen, misalnya turun dari saya bisa rugi dan saya akan tolerir sekian persen, ya. Dan jangka waktu investasi Anda ingin investasi itu berapa lama. Nah, ini semua harus ada di benak kita sebelum kita melakukan investasi di saham itu. Nah, inilah sekilas yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, sehingga Anda mengenal sedikit pemahaman mengenai investasi di saham. Dan kami sekali lagi adalah penyelenggara suatu pelatihan yang namanya LP3M Investa. Ya, kita akan melatih para investor dengan berbagai materi dan juga perusahaan-perusahaan yang berminat go public. Saya Hari Prabowo, pengelola LP3 Investa, dan juga mempunyai komunitas investasi. Silakan kalau ingin bergabung dan ingin mengikuti pelatihan-pelatihan dari kami, hubungin admin kami Rinaldi dengan nomor telepon 08972554169 atau saya Hari Prabowo 087700085334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.